Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ أَمَّا بَعْدُ. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmatnya. Kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran. InsyaAllah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-5, ke-6 dan ke-7 dari surah Ali Imran. 3 ayat yang akan kita bahas dalam kesempatan ini adalah pertama, menerangkan tentang pengetahuan Allah. Allah mengetahui apa saja yang ada di bumi dan di langit. Tak ada yang tersembunyi dari pengetahuan Allah. Kemudian Allah juga menjelaskan bahwasanya Allah berkehendak apa saja, termasuklah kehendak Allah yang dapat disaksikan di alam semesta ini adalah penciptaan manusia di dalam rahim atau pembentukan rupa janin di dalam rahim, dari setetes air jadi segumpal darah, jadi sepotong daging, kemudian dibentukkan rupa, ada kepala, ada badan, ada tangan, ada kaki, dan Allah bentuk rupa-rupa manusia di dalam rahim seperti yang Allah kehendaki dan bermacam-macam bentuknya. Nah, ini menerangkan tentang kehendak Allah yang tidak dibatasi oleh sesiapa pun. Jadi ada pengetahuan Allah yang luas, ada kehendak Allah yang luas yang tidak dibatasi oleh sesiapa pun. Kemudian Allah menerangkan tentang dirinya yang berkehendak. Ketika Allah menurunkan firman-firmannya dalam satu kitab suci, yaitu Al-Quran, Allah berkehendak di dalam kitab suci tersebut ada ayat-ayat yang jelas maknanya, muhkamat. Ada pula ayat-ayat yang tidak jelas maknanya, mutasyabihat. Itu adalah juga kehendak Allah. Namun kehendak Allah dengan adanya ayat mutasyabihat dan ayat muhkamat, ia adalah sebagai ujian bagi orang-orang beriman. Maka ikuti yang muhkamat saja, jangan sampai mencari-cari yang mutasyabihat untuk menyampaikan kehendak hawa nafsu yang tersembunyi di dalam dada, seperti yang dilakukan oleh orang-orang Kristen. Mereka mencari ayat-ayat mutasyabihat di dalam Al-Quran untuk membenarkan kepercayaan mereka, yaitu untuk menyatakan bahwasanya Nabi Isa itu memang Tuhan, anak Tuhan. Ini dia ayatnya dalam Al-Quran. Mereka merujuk kepada ayat yang terdapat dalam surah An-Nisa
ayat 171. Nanti kita terangkan. Nah, itu adalah perbuatan yang tercela, yaitu menggunakan ayat-ayat mutasyabihat, ayat-ayat yang kurang jelas untuk menyampaikan kehendak hawa nafsu. Nah, sepatutnya orang-orang beriman apabila menjumpai ayat-ayat mutasyabihat, kembalikan kepada ayat-ayat muhkamat, atau balikkan atau rujukkan ayat-ayat yang kurang jelas kepada ayat-ayat yang sudah jelas. Maka orang beriman akan menyatakan semua ayat Al-Quran itu adalah dari sisi Allah, tak akan mungkin bertentangan antara satu dengan yang lainnya, dan kesemua diimani tanpa terkecuali. Dan itulah yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki pengetahuan yang mendalam. Inilah kandungan dari apa yang akan kita sampaikan dalam kesempatan ini, yaitu dari 3 ayat. Ayat yang kelima, ayat yang keenam, dan ayat yang ketujuh. Apabila itu kandungan ayat-ayat yang akan kita bahas, apa kaitan dengan ayat sebelumnya? Oh, jelas sekali, erat kaitan dengan ayat-ayat sebelumnya, karena ayat-ayat sebelumnya juga menerangkan tentang perkara yang sama, yaitu perkara tentang Al-Quran yang datang dari sisi Allah, yaitu yang isinya atau kandungannya adalah benar sepenuhnya, termasuklah di dalam mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu pun ayat Al-Quran yang menerangkan tentang penyekutuan Allah dengan yang lainnya. Penyekutuan Allah dengan Nabi Isa, tidak ada. Penyekutuan Allah dengan Uzair, apalagi dengan berhala-berhala, tidak ada. Jadi kalau ada di dalam kitab Zabur atau Injil atau Taurat penyekutuan Allah, maka sebenarnya itu adalah yang datang dari manusia, dari manusia yang menulisnya, karena manusia yang menulisnya itu telah merubah kitab-kitab suci yang pernah Allah turunkan kepada para nabi terdahulu. Namun datang Al-Quran menerangkan yang sebenarnya, maka Al-Quran itu adalah sebagai pengukur kebenaran kitab-kitab suci yang terdahulu. Nah, kitab-kitab suci yang terdahulu yang pernah diturunkan kepada Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Isa adalah seperti yang disebutkan di dalam Al-Quran. Jadi masih lagi ayat ini kaitannya dengan ayat sebelumnya, lebih khusus adalah tentang kepercayaan yang menyimpang dari orang-orang Kristen yang mengatakan bahwasanya Nabi Isa itu adalah Tuhan, anak Tuhan. Apabila kita bawa kepada sebab turun ayat ini, telah kita terangkan dalam pengajian terdahulu, sebab turun ayat ini adalah satu rombongan dari Najran. Rombongan itu adalah dari kalangan orang Kristen, datang menjumpai Rasul untuk mendebat Rasul, untuk menyanggah Rasul, bahwasanya mereka adalah orang-orang yang benar, yaitu orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah memiliki anak, dan anak Allah itu adalah juga Tuhan. Anak Allah itu adalah Nabi Isa alaihi salam. Maka ayat-ayat ini turun adalah untuk membantah kepercayaan mereka itu. Maka pada hari ini patutnya kita jadikan petunjuk, jangan sampai pula terpengaruh dengan kepercayaan sesat mereka itu. Karena ayat-ayat Quran sangat terang sekali, seperti ayat-ayat yang akan kita bahas ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha'. La ilaha illa huwal azizul hakim. Huwallazi anzala 'alaikal kitab minhu ayatum muhkamat hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnati wa ibtigha'a ta'wilih wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullun min 'indi rabbina wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Allah berfirman,
Innallaha, sesungguhnya Allah, la yakhfa alaihi, tidak tersembunyi ke atasnya, syai'un fil ardi, sesuatu pun di bumi, wala fis sama, dan tidak pula di langit. Huwallazi, dialah Allah yang yusawwirukum, membentuk rupamu, fil arham, di dalam rahim, kaifa yasha, seperti mana yang dia kehendaki. La ilaha illa huwa, tidak ada Tuhan yang patut disembah dengan kebenaran melainkan Dia. Al-Aziz, yang maha perkasa, Al-Hakim, yang maha bijaksana. Huwallazi, dialah Allah yang anzala alaikal kitab, yang telah menurunkan kepadamu wahai Muhammad al-kitab, yang dimaksud adalah Al-Quran. Minhu ayatum muhkamat, dari Alkitab itu ada ayat-ayat yang muhkamat, yang sudah jelas. Hunna ummul kitab, ayat-ayat tersebut adalah ummul kitab. Nanti kita akan terangkan makna ummul kitab. Wa ukharu mutasyabihat, dan ayat-ayat yang lainnya adalah ayat-ayat mutasyabihat, yaitu yang kurang jelas maknanya. Fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun, maka adapun orang yang di dalam hati mereka ada kecondongan kepada kesesatan, fayattabi'una ma tashabaha minhu, maka mereka mengikuti apa yang tidak jelas itu, yang tidak jelas dari Alkitab itu, ayat-ayat yang kurang jelas itu yang mereka ikuti. Apa tujuannya? Ibtigha al-fitnati, untuk mencari-cari fitnah. Wa ibtigha ta'wilih, dan untuk mencari-cari takwilnya. Takwil maknanya adalah penjelasan yang tersembunyi. Wa ma ya'lamu ta'wilahu, dan tidak ada sesiapa yang mengetahui takwilnya, penjelasan yang tersembunyi itu, illallah, kecuali Allah. Warasikhuna fil ilmi, dan orang-orang yang kuat dan kokoh dan mendalam di dalam ilmu, yaqulun, mereka itu berkata, amanna bihi, kami beriman dengannya, dengan Alkitab, dengan Al-Quran, baik itu yang ayatnya muhkamat ataupun yang ayatnya mutasyabihat. Kullun min indi rabbina, masing-masing adalah dari sisi Tuhan kami. Setiap ayat adalah dari Allah, maka kami beriman kepadanya. Wa ma yadzakkaru, dan tidaklah yang mengambil pengajaran, illa ulul albab, kecuali orang yang memiliki pemahaman yang mendalam. Jadi orang yang memiliki pemahaman yang mendalam mengambil pengajaran dari ayat-ayat Al-Quran yang kandungannya terdiri dari ayat-ayat yang muhkamat dan ayat-ayat yang mutasyabihat. Kita ulang sekali lagi dari awal, dan selanjutnya kita akan pindah ke tafsir. Sesungguhnya Allah tidak tersembunyi ke atasnya sesuatu pun di langit, di bumi, dan di langit. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang membentuk rupamu di dalam rahim seperti mana yang Dia kehendaki. Tidak ada Tuhan yang patut disembah dengan kebenaran melainkan Dia yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Dialah Allah yang telah menurunkan kepadamu wahai Muhammad Alkitab, yaitu Al-Quran, yang dari Alkitab itu ada ayat-ayat yang muhkamat, ayat-ayat itu adalah ummul kitab, dan yang lainnya adalah mutasyabihat. Maka adapun orang-orang yang di dalam hati mereka ada kecondongan kepada kesesatan, maka mereka mengikuti apa-apa yang kurang jelas dari Alkitab itu untuk mencari-cari fitnah dan mencari-cari takwilnya. Dan tidaklah yang mengetahui takwilnya kecuali Allah, dan orang-orang yang mendalam dan kokoh dalam perkara ilmu, mereka itu mengatakan kami beriman kepadanya, kepada Alkitab, pada Al-Quran, masing-masing adalah dari sisi Tuhan kami. Setiap ayat dari Allah, maka kami beriman kepadanya. Dan tidaklah yang mengambil pengajaran melainkan orang-orang yang memiliki pemahaman yang mendalam. Jadi ayat ini
adalah ayat yang menerangkan tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang pengetahuan Allah yang luas, meliputi apa saja yang ada di bumi dan apa saja yang ada di langit. Kemudian juga menerangkan tentang kehendak Allah, yaitu membentuk rupa janin di dalam rahim. Ini salah satu contoh saja, dan ada lagi kehendak-kehendak Allah yang lain. Meskipun seorang ibu itu mengandung anaknya, tetapi seorang ibu itu tidak punya kehendak dan tidak berkuasa untuk membentuk rupa anaknya di dalam rahimnya sendiri. Karena yang berkehendak sepenuhnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, telah nampak Allah, telah nampak pengetahuan Allah, telah nampak kehendak Allah, telah nampak kuasa Allah. Maka apabila nampak Allah itu yang memiliki sifat sempurna, bermakna hanya Allah lah yang patut ditetapkan sebagai Tuhan. Dan apabila beribadat, sepatutnya ibadat itu hanyalah ditujukan kepada Allah. Nabi Isa bukan Tuhan. Selain dari Allah bukan Tuhan. La ilaha illa huwa, tidak ada Tuhan yang patut disembah dengan kebenaran melainkan Dia yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Kemudian Allah telah menurunkan Al-Quran yang di dalamnya ada ayat muhkamat dan mutasyabihat. Jangan coba-coba mencari-cari pembenaran dari ayat-ayat mutasyabihat. Kalau dari ayat muhkamat tak akan mungkin dapat pembenaran, karena ayat muhkamat sudah jelas maknanya. Maka biasanya orang Kristen itu mencari ayat-ayat yang mutasyabihat untuk membenarkan kepercayaan mereka. Tetapi orang yang mendalam pengetahuannya tidak akan mungkin menjadikan ayat-ayat mutasyabihat sebagai pembenaran, karena hanya orang yang memiliki kecondongan kepada kesesatanlah yang menjadikan ayat-ayat mutasyabihat untuk membenarkan kepercayaan yang salah. Maka orang yang memiliki pemahaman yang mendalam mendapat pengajaran dari ayat yang disampaikan ini. Ini ringkasan ayat. Sekarang kita lihat tafsir atau penjelasan yang lebih panjang dari ayat. Ketika Allah menyebut sesungguhnya Allah tidak tersembunyi ke atasnya sesuatu pun di bumi dan juga di langit, menerangkan bahwasanya Allah mengetahui apa saja. Kalau kita kaitkan dengan ayat sebelumnya adalah menerangkan tentang ancaman Allah terhadap orang-orang yang mengkufuri ayat-ayatnya. Allah menyebutkan siapa yang mengkufuri ayat-ayat Allah, innalladzina kafaru biayatillah lahum azabun syadid. Sesungguhnya bagi mereka itu azab yang dahsyat. Allah tahu siapa yang mengkufuri ayat-ayatnya, yaitu orang-orang yang menyekutukannya, orang yang tidak mau beriman kepada ayat-ayat yang telah diturunkan kepada Rasulullah, yang isinya di dalam adalah mentauhidkannya. Nah, Allah mengetahui siapa yang menyekutukannya. Nah, yang menyekutukannya Allah sediakan azab yang dahsyat. Allah mengetahui, meskipun dia menyimpan dalam hatinya, Allah Maha mengetahui. Jadi tak ada siapa yang bisa selamat dari pengetahuan Allah, sebab Allah Maha mengetahui. Mengetahui apa saja, kata apa saja, syai'un. Syai'un di sini Allah mengetahui sesuatu pun, tak ada yang tidak Allah ketahui. Sesuatu apapun, baik itu yang besar sebesar-besarnya ataupun kecil sekecil-kecilnya, yang berada di permukaan atau yang tersembunyi di dalam sana, semua Allah ketahui. Yang diucapkan di mulut Allah ketahui, yang disimpan dalam hati pun Allah ketahui. Maka jangan coba-coba untuk mengkufuri ayat-ayat Allah, sebab Allah Maha mengetahui. Ini kaitan ayat ini dengan ayat yang sebelumnya. Dan untuk kita pada hari ini, apabila ada bisikan-bisikan dalam hati kita, cepat lawan bisikan-bisikan tersebut. Apabila bisikan itu membawa kepada kemusyrikan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah mengetahui. Jangan layan bisikan, sebab kalau kita layan bisikan, karena boleh jadi bisikan itu bisikan-bisikan syaitan yang akan menyesatkan kita.
Nah, kalau kita layan, Allah mengetahui, hambaku ini melayannya pula. Itu bisa menghanyutkan dan menenggelamkannya dalam kesesatan. Karena pada hari ini ada propaganda dari musuh Islam melalui selebaran-selebaran, bahkan juga melalui SMS, bahkan juga melalui halaman-halaman web di internet dan seterusnya. Bahkan ada yang menyampaikannya melalui Facebook, melalui Twitter, melalui chatting. Nah, hati-hati, berhati-hati. Apabila tidak cukup bekal, mungkin menjadi terpengaruh. Apabila terpengaruh, nanti menyimpang. Apabila sudah menyimpang, tersesat, Allah mengetahui apa yang dilakukan itu. Perbuatan yang paling besar keburukannya, yang paling terjela, Allah sebut sebagai satu kezaliman, adalah kemusyrikan. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik adalah kezaliman yang paling besar. Bahkan sampai siapa yang sudah terjatuh kepada dosa syirik ini, sampai-sampai ada ayat menyebutkan Allah tidak mengampuni dosa tersebut. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni dosa orang yang menyekutukannya, dan Allah mengampuni dosa selain dosa syirik, dosa menyekutukan Allah. Nah, selain dari dosa menyekutukan Allah, Allah ampuni. Tapi kalau dosa menyekutukan Allah, dosa syirik, Allah tidak mengampuni. Sampai demikian ayat Al-Quran memberikan ancaman yang tegas. Maka jangan, meskipun hanya berupa bisikan dalam hati, cepat lawan. Allah mengetahui, Allah maha mengetahui apa yang ada di dalam hati kita. Kemudian juga dalam kehendak, dalam berkehendak, Allah berkehendak apa saja, termasuklah membentuk rahim, membentuk rupa janin di dalam rahim, membentuk rupa janin di dalam rahim. Apa kaitannya ayat ini dengan ayat sebelumnya, dan kaitannya dengan kepercayaan orang-orang Kristen? Orang Kristen mempercayai bahwasanya Nabi Isa adalah Tuhan. Maka dikatakan bukan, Nabi Isa itu bukan Tuhan, sebab Tuhan itu adalah yang memiliki sifat sempurna, mesti memiliki sifat kesempurnaan. Kalau Nabi Isa itu dalam proses kejadiannya adalah juga dikandung di dalam rahim ibunya, dan Nabi Isa itu melalui proses pembentukan rupa, yang membentuk rupa Nabi Isa itu adalah Allah, mulai dari setetes air jadi segumpal darah, kemudian dibentuklah rupa Nabi Isa, dan yang membentuk rupanya adalah Allah, maka Nabi Isa adalah yang dibentuk rupanya. Apabila Nabi Isa adalah yang dibentuk rupa, bermakna dia tidak memiliki sifat kesempurnaan, sebab dia adalah yang dibentuk rupanya menjadi objek, yaitu yang dibentuk rupa. Siapa yang membentuk rupanya? Allah. Nah, kalau Nabi Isa adalah yang dibentuk rupa, bermakna Nabi Isa tidak punya kehendak ke atas dirinya sendiri, karena yang berkehendak ke atas dirinya adalah Allah. Kalau Nabi Isa dibentuk rupa oleh Allah dan dia tidak berkehendak ke atas dirinya sendiri, maka bermakna Nabi Isa bukanlah Tuhan. Karena Tuhan itu mestilah yang memiliki sifat sempurna. Yang memiliki sifat sempurna adalah yang berkehendak dengan dirinya sendiri. Tapi Nabi Isa, adakah berkehendak dengan dirinya sendiri? Tidak. Nabi Isa tidak berkehendak ke atas dirinya sendiri. Allah berkehendak ke atas diri Nabi Isa. Buktinya di dalam rahim. Dalam rahim Nabi Isa dengan kehendak Allah, bukan dengan kehendaknya. Dengan kehendak Allah, bukan dengan kehendak Nabi Isa. Dengan kehendak Allah, Nabi Isa mengikuti kehendak Allah. Dengan berubahnya rupa-rupa Nabi Isa. Karena makna yusawiru ini berubah rupa. Kita ini berubah-ubah rupa kita dalam rahim. 40 hari pertama rupa kita itu hanya berupa setetes air saja. Kemudian tambah lagi 40 kedua, 40 hari kedua barulah rupa kita itu dibentuk menjadi segumpal darah, sudah keras. Kalau tadi cair saja. Kemudian setelah itu menjadi seketul daging, sebongkah daging.
Setelah itu bentuk rupa kita berubah lagi. Karena kata yusawwir itu maknanya adalah membentuk sesuatu yang sebelumnya tidak seperti itu. Itu makna yusawwir. Membentuk sesuatu yang sebelumnya tidak seperti itu. Membentuk rupa yang sebelum dibentuk rupa itu rupanya tidak seperti itu. Kita berubah-ubah. Sampailah Allah rangkakan tulang belulang, kemudian dilekatkan daging, kemudian dibungkus dengan kulit. Nampaklah ada kepala, ada badan, ada tangan, ada kaki. Nah, yang membentuk rupa itu bukanlah si anak yang di dalam rahim itu, bukanlah si ibu yang mengandung anak itu, tetapi yang membentuk rupa itu adalah Allah dengan kehendaknya. Kalau disebut kaifa yasha, dengan kehendaknya, seperti apa yang Allah kehendaki, maka sebenarnya anak di dalam rahim itu seperti apa bentuknya, ia terpulang pada kehendak Allah. Kehendak Allah dari anak yang dikandung itu ada yang kecil, ada yang besar. Selalu kita tanya, berapa beratnya lahir? 2 kilogram. Berapa beratnya lahir? 3,5 kilogram. Nah, siapa yang membentuk rupanya? Ada yang kecil, ada yang besar. Ada pula yang satu, ada pula yang kembar. Ada yang kembar terpisah, ada pula yang kembarnya terpaut. Kembar siam. Mengapa pula ke Siam perginya ini? Kembar siam. Ada pula laki-laki, ada pula perempuan. Dan berbagai macam bentuk rupa. Siapa yang membentuk rupa anak di dalam rahim itu? Allah. Orang tua mungkin dia ingin anak seperti yang dia kehendaki. Dia ingin anaknya laki-laki, tapi rupanya perempuan. Karena memang yang berkehendak adalah Allah. Ia ingin anaknya 2 sekali. Karena penat nanti kalau melahirkan satu. Dia ingin anak tu 2 sekali. Sehingga tak perlulah banyak sekali mengandung, menderitakan, menyusahkan. Nah, ada, tapi Allah Subhanahu wa taala menghendaki lain, tidak. Jadi nampak sekali kehendak bukan kehendak kita dalam perkara janin yang di dalam kandung, nampak sekali kehendak itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itu perkara yang mudah kita sampaikan dengan bahasa yang mudah supaya kita memahami. Oh iya, betul, yang berkehendak itu sepenuhnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Isa yang dikandung oleh ibunya adalah yang berkehendak membentuk rupanya sendiri? Tidak. Kalau tidak, bermakna tidak layak untuk disebut Tuhan. Kalau dituhankan juga, maka yang menuhankannya bermakna yang tidak memiliki kefahaman, atau menuhankannya dengan kebodohan. Dan ia adalah satu pembohongan. Itu adalah pendustaan. Dan setiap perkara yang lahir dari pembohongan, pendustaan, ia adalah kebatilan. Ini yang mesti disampaikan kepada orang Kristen. Ini dia dalil. Bagaimana dia bisa membantah? Takkan mungkin dia bisa membantah. Nah, ayat ini ayat yang sangat terang sekali. Apabila sudah terang, maka wahai orang-orang beriman atau orang-orang yang selama ini menyimpang dalam kesesatan, kemudian dia mengetahui kebenaran dan mengikuti kebenaran, maka ketahuilah, jangan sampai tak mengetahui. Tuhan yang sebenarnya adalah la ilaha illa huwa. Tidak ada Tuhan yang sebenarnya melainkan Dia, Allah Subhanahu wa taala. Karena disebut di sini perkataan ilah, la ilaha, maknanya tidak ada Tuhan yang patut diibadati, tidak ada Tuhan yang patut ditujukan ibadah kepadanya kecuali Allah. Selain Allah tidak. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah, jangan sampai tak tahu, sesungguhnya Tuhan yang sebenarnya, yang tidak ada Tuhan yang patut disembah dengan kebenaran melainkan Dia. Inilah dia hakikat yang sebenarnya tentang ketuhanan, atau kebenaran yang paling tinggi
Yang tidak boleh tidak mesti diketahui adalah tidak ada Tuhan yang patut disembah dengan kebenaran melainkan Dia. Siapa yang mengakhiri hidupnya dengan kalimah ini masuk surga. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang mengakhiri hidupnya dengan kalimat la ilaha illallah masuk surga. Tapi perjuangan untuk memegang kalimah ini sampai ke akhir hayat. Apa sebab? Sebab musuh Islam senantiasa mencoba untuk mengeluarkan umat Islam dari agama mereka. Orang-orang kafir senantiasa berusaha untuk mengeluarkan orang-orang beriman dari keimanan mereka, sehingga mereka tidak lagi mentauhidkan Allah. Itu adalah kedengkian mereka. Ujung ayat, Al-Azizul Hakim, Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Allah Maha Perkasa. Perkasa tak dapat dikalahkan. Sudah kita terangkan sebelum ini. Keperkasaan Allah nampak, yaitu dengan menyampaikan hujah-hujah, alasan-alasan yang kuat yang tidak dapat dikalahkan. Cobalah untuk melakukan penipuan dan pembohongan, tetapi kebenaran tetap kebenaran. Liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Allah akan nampakkan kebenaran itu ke atas sekalian agama-agama yang dicipta oleh manusia, meskipun orang-orang yang musyrik, orang-orang yang menyekutukan Allah itu tidak menyukai. Allah Maha Perkasa. Sampai hari ini kebenaran itu nampak sebagai kebenaran. Tinggal lagi mau mengikutinya tidak. Yang kedua, mau memperjuangkannya tidak. Di antara memperjuangkannya adalah mendakwahkannya. Al-Hakim Maha Bijaksana, Maha menetapkan sesuatu pada tempatnya dan mendatangkan manfaat. Ayat berikutnya adalah ayat yang menerangkan tentang Allah yang menurunkan Al-Quran. Yang di dalam Al-Quran tersebut ada ayat-ayat muhkamat, ada ayat-ayat mutasyabihat. Dialah Allah yang telah menurunkan kepadamu, wahai Muhammad, Alkitab. Yang dimaksud adalah Al-Quran. Di dalam ayat ini, perkataan menurunkan, Allah menggunakan kata anzala. Sebelumnya Allah menggunakan kata nazzala. Nazzala alaikal kitab. Kalau sekarang pula anzala alaikal kitab. Apa beda nazzala dengan anzala? Kalau nazzala, Allah menurunkannya sedikit-sedikit, secara berangsur-angsur. Dan memang Al-Quran itu ada dua bentuk penurunannya. Bentuk penurunan pertama adalah secara sedikit-sedikit dan berangsur-angsur, yaitu 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah, sedikit. 5 ayat pertama surah Al-Alaq, itu yang pertama kali turun. Setelah itu ya ayyuhal muddatsir atau ya ayyuhal muzammil, sedikit sampailah 30 juz. Itu bentuk penurunan pertama. Tapi ada lagi bentuk kedua penurunan Al-Quran, yaitu dari Lauh Mahfuz ke langit pertama. Nah, yang dari Lauh Mahfuz ke langit pertama itu penurunannya sekaligus, yaitu pada malam Qadar, Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Maka Allah menggunakan kata anzalna. Allah tidak menggunakan kata nazzalnahu fi Lailatul Qadar, tidak. Karena maknanya penurunan yang sekaligus. Sesungguhnya kami menurunkannya Al-Quran itu pada malam Qadar, Lailatul Qadar, sekaligus. Nah, dalam ayat ini huwallazi anzala alaikal kitab, dialah Allah yang telah menurunkan Al-Quran itu sekaligus kepadamu. Yang dimaksudkan adalah penurunan dari Lauh Mahfuz ke langit yang pertama. Yang mana di dalam Alkitab yang telah satu kesatuan diturunkan itu, di dalamnya ada dua bentuk ayat. Bentuk pertama muhkamat dan bentuk kedua mutasyabihat. Apa makna muhkamat? Apa makna mutasyabihat? Ulama tafsir pun memberikan penjelasannya. Di antaranya adalah muhkamat, yaitu ayat-ayat yang diketahui maknanya dengan terang. Seperti apa ayat-ayat yang diketahui maknanya dengan terang? Seperti umpamanya ayat yang sebelum ini sajalah. Huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Dialah Allah yang membentuk rupamu di dalam rahim seperti mana yang Dia kehendaki. Faham? Faham.
Jelas maknanya? Jelas maknanya. Kita ketahui maknanya. Apalagi pada hari ini sudah dapat pula kita mengetahuinya melalui alat, sehingga apa yang terdapat di dalam rahim, seperti apa bentuk rupanya, minggu pertama seperti apa, minggu kedua seperti apa, minggu ketiga seperti apa, melalui scanning. Nah, oh iya, mudah kita memahaminya. Tetapi ada ayat Al-Quran kita tahu maknanya, tetapi pengetahuan kita terhadap ayat tersebut, tidaklah mengetahuinya secara hakikat sebenarnya. Umpamanya tentang hari kiamat, Yaumul Qiyamah, Maliki Yaumiddin, Allah penguasa pada hari pembalasan. Hari pembalasan adalah hari akhirat. Tahu makna hari itu adalah hari akhirat. Yaumuddin, Yaumul Qiyamah. Apa lagi? As-Sakhah, At-Tamatul Kubra, As-Sa'ah. Nah, kita tahu itu maknanya adalah hari kiamat atau hari akhirat. Tapi seperti apa hakikat hari akhirat itu? Kita tak tahu. Atau perkataan yang kedua umpamanya, ini termasuk yang kita tak ketahui. Yang tidak kita ketahui ini disebut mutasyabihat. Ini pendapat yang pertama. Umpamanya lagi perkataan roh. Tahu perkataan roh? Yas'alunaka 'anir ruh. Mereka bertanya kepadamu tentang roh. Diri kita ini ada dua unsur. Satu unsur jasad, ini yang nampak. Satu lagi unsur, tahu kita ada unsur roh. Tapi adakah kita mengetahui hakikat dari roh tersebut? Tidak. Maka hakikat roh itu tak jelas. Apabila hakikat dari roh itu tidak jelas, maka kita sebutlah yang tidak jelas itu sebagai mutasyabihat. Ini pendapat pertama. Beda antara muhkamat dengan mutasyabihat. Ada lagi pendapat kedua. Muhkamat adalah tak perlu lagi penjelasan tambahan, karena mudah untuk memahaminya. Itu ayat muhkamat. Umpamanya ayat Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itulah dia Alkitab yang tidak ada keraguan dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Perlu lagi penjelasan? Tak perlu. Apa sebab? Sebab ayatnya sudah terang, muhkamat. Ada pula ayat mutasyabihat. Mutasyabihat, ayat yang kurang jelas. Umpamanya ayat tentang pemberian-pemberian Allah di dalam surga kelak. Nah, ada gelas piala, ada pula bidadari, pelayan-pelayan. Seperti apa? Dia perlu penjelasan-penjelasan tambahan, maka dia disebut sebagai mutasyabihat. Ada lagi pendapat ketiga, muhkamat kandungan maknanya satu. Kalau mutasyabihat kandungan maknanya banyak. Apa contohnya yang kandungannya satu saja? Banyak sekali. Umpamanya kalau disebut Dzalikal kitabu, itulah dia Alkitab. Kandungannya satu saja. Yang dimaksudkan dengan Alkitab adalah Al-Quran, tak ada lagi yang lain. Tapi ada ayat Al-Quran, yaitu yang kata tersebut ada dua maknanya, yaitu kalau wanita-wanita itu dia dicerai, maka hendaklah dia menanti dengan masa iddahnya 3 quru, salasah quru. Nah, kata quru itu ada dua maknanya. Ada yang memahami makna quru itu haid, ada yang memahami makna quru itu suci. Nah, karena ada dua maknanya, tidak satu, maka ia disebut ayat mutasyabihat. Itu pendapat yang ketiga. Ada lagi pendapat yang keempat. Nah, pendapat yang keempat ini yang paling populer, yaitu ayat muhkamat
ayat yang mudah kita memahaminya dengan terang, karena ayat tersebut adalah ayat yang memang dapat difahami oleh akal manusia. Tapi ada ayat yang susah kita untuk memahaminya sebab akal memiliki keterbatasan untuk memahaminya. Apa contoh ayat yang akal tak mampu untuk memahaminya? Umpamanya ayat tentang Allah bersemayam di atas arasy. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah bersemayam di atas arasy. Seperti apa Allah bersemayam di atas arasy, ya? Tak mampu akal kita untuk memahaminya. Apa sebab? Sebab akal ini memiliki keterbatasan untuk memahami tentang Allah yang memiliki sifat sempurna. Maka ayat-ayat yang berkaitan tentang sifat-sifat Allah, umpamanya Allah memiliki tangan, yadullah fauqa aidihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Kalau tangan manusia kita faham, tapi kalau tangan Allah, akal kita tak mampu. Sebab kalau kita sebut tangan Allah seperti tangan manusia, ada ayat Al-Quran, laisa kamitslihi syai', Allah tidak menyerupai sesuatu apapun. Jadi seperti apa tangan Allah itu, ya? Akal kita tak mampu. Karena tak mampu akal kita, maka ayat tersebut disebut ayat mutasyabihat. Kaitannya dengan Nabi Isa, supaya kita dapat memahami konteksnya dengan Nabi Isa. Orang-orang Kristen cari ayat-ayat mutasyabihat untuk membenarkan kepercayaan mereka. Dapatlah dalam surah An-Nisa ayat 171, di situ disebutkan Nabi Isa itu dengan perkataan wa kalimatuhu alqaha ila Maryama wa ruhum min. Nabi Isa itu adalah kalimat Allah dan ruh dari sisinya. Maka mereka mengatakan kalimat dari Allah. Kalau dalam Al-Quran menyebutkan bahawa Nabi Isa itu kalimat Allah, maka kalimat Allah itu maksudnya adalah anak Allah. Ditafsirkan ke sana, ditakwilkan ke sana. Wa ruhum minhu, dan ruh dari sisinya, dari sisi Allah. Kalau disebut Nabi Isa ruh dari sisi Allah, bermakna Nabi Isa itu adalah anak Allah, karena ruh dari sisi Allah. Padahal sebenarnya ayat itu adalah ayat mutasyabihat. Kalau ayat itu ayat mutasyabihat, kemudian akal tak mampu memahaminya dengan pasti, dengan terang, maka kembalikan ayat itu kepada ayat muhkamat. Sebab ada ayat muhkamat, umpamanya dalam surah Az-Zukhruf ayat yang ke-59, Allah menyebutkan tentang Nabi Isa, in huwa illa abdun. In huwa abdun, sesungguhnya Nabi Isa itu adalah seorang hamba, an'amna alaihi, yang kami beri nikmat atasnya, wa ja'alnahu mathalan li bani Israil, yang kami jadikan dia sebagai permisalan bagi Bani Israel. Atau dalam ayat yang lain lagi, dalam surah Ali Imran ayat 59, inna mathala Isa indallahi kamathali Adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Sesungguhnya permisalan Nabi Isa itu sama seperti Nabi Adam alaihi salam, yaitu dari tanah, kemudian Allah berfirman jadilah, kemudian jadi. Apabila kepada Nabi Adam jadilah, kemudian Nabi Adam jadi, kepada Nabi Isa pun jadilah, kemudian jadi. Jadi permisalan Nabi Isa itu dengan Nabi Adam sama. Jadi sama-sama ciptaan Allah. Jadi kalau sama-sama ciptaan Allah, tidak patut dijadikan sebagai Tuhan. Kamu wahai orang-orang Kristen tidak menuhankan Nabi Adam. Kalau kamu tidak menuhankan Nabi Adam, maka sepatutnya kamu juga tidak menuhankan Nabi Isa. Apa sebab? Sebab kalau kamu menuhankan Nabi Isa disebabkan karena penciptaan Nabi Isa tanpa ayah, sebenarnya yang patut kamu tuhankan itu adalah Nabi Adam. Sebab Nabi Adam diciptakan tanpa ayah, tanpa ibu. Tapi Nabi Adam tak kamu tuhankan pula. Nabi Isa yang kamu tuhankan. Peliklah kamu ini wahai. Kira-kira begitulah ayatnya. Tapi dia tak mau ayat-ayat yang jelas ini. Dia cari-cari ayat-ayat yang mutasyabihat. Maka dalam ayat ini disebutkan
Fa ammal ladzina fi qulubihim zaygun, maka adapun orang yang dalam hati mereka ada kecondongan kepada kesesatan. Siapa ini maksudkan? Karena ayat ini kaitannya dengan orang-orang Kristen, contohnya orang-orang Kristen. Tapi jangan dipakaikan pada orang Kristen saja. Ini bisa dipakaikan kepada siapa saja yang coba mencari-cari pembenaran untuk kepercayaan sesatnya melalui ayat-ayat Al-Quran, yaitu khususnya melalui ayat-ayat yang mutasyabihat. Pahamnya pada hari ini, ayat itu dah jelas maknanya. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Kalau kamu memang, katakanlah wahai Muhammad, kalau kamu memang mencintai Allah, maka ikutilah aku. Aku di sini maknanya Rasulullah. Kul, katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang beriman, hei orang-orang beriman, kalau memang kamu mencintai Allah, maka ikutilah aku. Siapa aku di sini? Rasulullah. Jadi kalau memang mencintai Allah, ikuti Rasulullah. Tapi ada orang yang menyalahgunakan ayat ini, dijadikan ayat ini untuk ayat pengasih, supaya wanita suka kepadanya, mengikutinya. Kalau memang kamu mencintai Allah, maka ikutilah aku. Aku yang dimasukkan dirinya. Akhirnya wanita itu mengikut kepadanya. Ini dia telah menyalahgunakan ayat untuk menyampaikan kehendak-kehendak hawa nafsunya. Dipelintirnya kandungan ayat. Apa pelintir ini? Diselewengkannya, disimpangkannya kandungan ayat. Kandungan ayat tidak seperti itu, tapi dia gunakan untuk menyampaikan keinginan hawa nafsunya. Dan adapun orang-orang yang di dalam hati mereka ada penyakit, yaitu condong kepada kesesatan, maka mereka mengikuti ayat-ayat yang mutasyabihat itu untuk mencari-cari fitnah. Nah, orang-orang Kristen yang tadi kita sebut contohnya, mengambil perkataan kalimat, mengambil perkataan roh dalam Al-Quran untuk membenarkan Nabi Isa itu sebagai anak Tuhan, itu mencari-cari fitnah namanya. Fitnah itu adalah pembohongan. Kemudian pembohongan itu dibenarkan, sehingga nanti oleh orang-orang yang tertipu, terpedaya, mereka menganggap pembohongan itu satu kebenaran. Oh iya, betul juga lah. Dan banyak pada hari ini dunia orang yang tertipu, sehingga mereka mempercayai Nabi Isa itu sebagai anak Tuhan. Ramai sekali. Dan bukan sembarang orang, orang berpendidikan. Tapi ramai juga dari kalangan pendeta-pendeta mereka. Mereka fikirkan kembali, mana mungkin Nabi Isa itu sebagai anak Tuhan. Tidak mungkin. Sebab kalau sebagai anak Tuhan mesti punya sifat ketuhanan. Sifat ketuhanan itulah sifat kesempurnaan. Nabi Isa tidak memiliki sifat kesempurnaan. Maka kalau begitu Nabi Isa tidak Tuhan. Ini orang yang dapat berfikiran waras, dapat menggunakan akal pikirannya dengan baik. Tapi ramai yang hanya mengikuti saja apa yang dipercayai oleh datuk dan nenek moyang mereka. Wa batigha ta'wilih, dan mereka mencari takwil-takwilnya. Seperti yang kita sebut tadi takwilnya. Kalimatun wa kalimatuhu alqaha ila Maryam, dan kalimatnya yang diberikan kepada Maryam. Kalimatnya diberikan kepada Maryam, dicarilah takwilnya. Kalimatnya kalimat Allah. Kalau kalimat Allah bermakna kaitannya adalah dengan anak Allah. Dibawanya kepada anak Allah. Itu namanya takwil, yaitu menerangkan makna itu yang dituju sebenarnya padahal bukanlah makna tersebut. Cari-cari saja untuk membenarkan. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, dan tidaklah yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. Sama juga dengan ayat-ayat mutasyabihat. Umpamanya apa ayat mutasyabihat? Yadullah, tangan Allah. Nah, ada yang mencari-cari takwilnya. Tangan Allah. Kalau tangan Allah itu seperti tangan manusia, tak mungkin.
Lalu apa takwilnya ni ya, tangan Allah? Maka difahamilah, oh tangan Allah itu maknanya kekuasaan Allah. Maka ada kelompok dalam Islam memahami tangan Allah itu maknanya kekuasaan Allah. Mengapa memahaminya sebagai kekuasaan Allah? Sebab biasanya apabila menyebut tangan, maka kaitannya dengan kuasa. Negeri ini sudah berada di tanganku. Maknanya negeri ini sudah dalam kekuasaanku. Maka ketika ada perkataan tangan Allah, dibawanya kepada makna kuasa Allah. Itu namanya takwil. Tapi ada sebagian ulama, sebagian dari kalangan umat Islam tak mau mentakwilkan itu. Apa sebab? Sebab belum tentu lagi itu maknanya. Lalu apa maknanya? Maknanya serahkan sajalah kepada Allah. Jadi mengetahui makna tangan, tahu makna tangan. Tapi apa makna tangan? Tahu. Dari perkataannya itu tahu makna tangan. Tapi seperti apa itu tangan Allah? Pulangkan sajalah kepada Allah. Jangan bertanya pula, seperti apa tangan Allah itu? Tak boleh bertanya. Apa sebab? Sebab para sahabat dahulu tak ada yang bertanya kepada Rasulullah. Jadi kalau para sahabat dahulu tidak ada yang bertanya kepada Rasulullah seperti apa tangan Allah, kemudian kita pula bertanya pada hari ini seperti apa tangan Allah, bermakna kita membuat sesuatu yang baru yang dahulu tidak pernah dibuat. Kalau ada orang yang bertanya seperti apa tangan Allah, kemudian kita jawab pula, jawaban itu adalah kebodohan. Sebab bertanya kepada orang yang tak tahu, dan yang tak tahu menjawab pula. Apa yang dijawabnya? Pastilah ia adalah satu kebodohan. Maka bagaimana sikap kita terhadap ayat-ayat yang mutasyabihat? Warrasikhuna fil ilmi, orang yang mendalam ilmunya, yaquluna, mereka mengatakan, amanna bihi, kami beriman kepada Alkitab itu, kepada Al-Quran seluruhnya, kullum min indina, masing-masing ayat-ayatnya itu adalah dari sisi Tuhan kami, semuanya benar, semuanya tepat. Wa ma yadzakkaru illa ulul albab, dan tidaklah yang mengambil pengajaran melainkan orang yang memiliki pemahaman yang mendalam. Tentang apa kandungan ayat mutasyabihat? Serahkan sajalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ayat itu dari sisi Allah? Iya, ayat itu dari sisi Allah. Itulah sikap orang yang faham, yang ilmunya mendalam. Dan orang yang memiliki pemahaman yang mendalam akan mengambil pengajaran, yaitu tidak mencari-cari pembenaran melalui ayat-ayat mutasyabihat yang kurang jelas. Jadi melalui ayat ini dapat lagi kita pengetahuan tambahan. Rupanya kepercayaan yang dimiliki oleh orang-orang Kristen itu, ia adalah kepercayaan yang sesat, yang batil, yang tidak ada kebenaran sama sekali di dalamnya, karena tidak sesuai dengan hakikat yang sebenarnya. Kalau mengatakan Nabi Isa sebagai Tuhan, maka ia adalah satu kebohongan. Apa sebab? Sebab apabila Nabi Isa sebagai Tuhan, maka mestilah menyatakan Nabi Isa sebagai yang memiliki sifat kesempurnaan. Tetapi buktinya Nabi Isa tidak memiliki sifat kesempurnaan. Dengan demikian bertambah pula lah pengetahuan kita tentang kepercayaan orang-orang Kristen yang sekarang ini di dunia, ramai sekali jumlah mereka, dan mudah-mudahan menjadi bekal bagi kita untuk menyampaikan kebenaran ini kepada mereka supaya mereka selamat di dunia ini dan selamat di akhirat nanti. Kita sayangkan mereka, jangan sampai mereka tersesat tanpa ada sesiapa yang memberitahukan kebenaran kepada mereka. Nanti kita akan diminta bertanggungjawab. Wahai orang-orang yang telah berilmu, yang mengetahui, sudahkah kamu sampaikan kebenaran itu kepada mereka? Sudah ya Allah. Kalau mereka tak mau menerimanya, itu adalah urusan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita sampaikan ini sebagai tanggung jawab keilmuan.
Mudah-mudahan ada manfaatnya insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.